Baik Pak Nuha, Ya, dari tadi kan Pak Nuha sudah menyebutkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan Pak Nuha lakukan di dalam proses pembelajaran Pak Nuha ke depannya. ya, Terus kemudian ini Pak, terkait rencana pengembangan diri. Dari hasil perencanaan aksi pengembangan diri itu, eh, bisa bisa dijelaskan nggak ya. aktivitas pengembangan apa yang ingin Pak Nuha lakukan? Yang pertama yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, Pak. Oke. Ya, Tujuannya itu apa? Pak Nuha memilih aktivitas pengembangan terkait pengelolaan kelas. karena dalam pembelajaran di kelas masih ada beberapa siswa yang memang kurang fokus agar anak-anak itu fokus juga, aktif juga dalam pembelajaran. Oke, selain itu ada nggak yang tujuan lain terkait pengelolaan kelas? Ini apa dalam pembelajaran di kelas anak-anak tentunya dapat apa ya bekerja sama lah dalam pembelajaran itu dengan rekan-rekan atau teman-temannya yang dalam kelas tersebut. Jadi tidak terlalu apa ya kalau pembelajaran matematika itu kan sering anak-anak itu paling ditakuti lah intinya kalau matematika gitu ya. Apalagi ketemu saya dari jauh sudah panuh seperti itu. Jadi kalau saya ingin mengembangkan pengelolaan kelas, anak-anak itu bisa welcome ke saya gitu, Oke, bisa apa ya tersenyum lah, menyenangkan lah untuk anak-anak. baik. Terus ukuran keberhasilannya dari pengelolaan kelas itu seperti apa, Pak? Dalam pengelolaan kelas tentunya kan sudah ada namanya kesepakatan Pak, kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu diminta untuk belajar menyenangkan dan aktif dalam pembelajaran seperti itu. Berarti kalau siswa itu, murid itu sudah aktif, sudah menyenangkan dalam pembelajaran, berarti itu dianggap berhasil Iya, pengelolaan kelas Pak Nuha, iya. seperti itu. Baik, perlu dukungan pihak luar nggak untuk melakukan pengelolaan kelas tersebut, Pak? Dukungannya Ya, oke. tentunya Atau sama, apa Pak. gitu? Iya, tentunya perlu dukungan lah untuk dalam pengelolaan kelas tersebut juga diskusi dengan wali kelasnya juga Oke, terkait dengan apa kelas tersebut gitu, dengan rekan sejawat juga yang mengajar di kelas tersebut oke, untuk bagaimana kelas tersebut bisa hidup dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran seperti itu. oke. Berarti pendukungnya lebih ke stakeholder ya, Pak ya? Stakeholder juga. Mungkin yang lainnya yang mendukung pembelajaran atau apa mungkin, Pak? Ya, dalam media, Pak. Dalam media pembelajaran. Tentunya kalau dalam media pembelajaran itu anak-anak juga fokus seperti tadi juga fokusnya ke layar juga gitu. Dengan penjelasan saya yang di depan sebelum dimulai layarnya juga videonya di setel itu juga saya beri penjelasan terlebih dahulu seperti itu. Media pembelajaran saat pembelajaran seperti itu. Baik. Bisa berupa PowerPoint, video dan lain-lainnya. Baik, berarti pendukungnya stakeholder itu terdiri dari guru kelas atau wali kelas gitu. Terus kemudian selain stakeholder juga ada media yang interaktif dalam pembelajaran ya Kak, PPT dan lain sebagainya. Ya. Untuk merealisasikan aktivitas pengembangan diri ini, Pak Nuha, kapan nih rencananya? Waktunya kapan? Waktunya untuk yang saya lakukan pastinya dalam pengelolaan kelas di pertemuan berikutnya juga harus dilaksanakan seperti itu Pak. Di pertemuan berikutnya juga seperti itu. Jadi saya harus bisa mengembangkan pengelolaan kelas tersebut. Oke. Pertemuan kelas berikut itu kapan? Hari apa, jam pelajaran keberapa gitu? Iya, hari Senin. Oke. Hari Senin ya. Hari Senin jam ke-2 dan 3. Di kelas? Di kelas 9B. Oke. Ya. Baik. Baik, tadi kan aktivitas ini review ya, aktivitas pengembangan Pak Nuha yang pertama adalah tentang pengelolaan kelas, di mana tujuannya itu supaya siswa dalam pembelajaran matematika itu dapat
menjadi murid yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian siswa itu dapat bekerja sama dengan baik dengan murid yang lainnya seperti itu. Ya. Terus kemudian ukuran keberhasilannya yaitu murid dapat aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Di mana kalau siswa itu sudah aktif dan merasa bahagia dalam pembelajaran matematika, berarti itu dinilai oleh Pak Nuha bahwasanya pengelolaan kelas itu berhasil. Ya. Terus kemudian pendukung yang dibutuhkan itu siapa dan apa, yaitu guru kelas atau stakeholder dalam kelas tersebut, misalkan wali kelas atau mungkin guru-guru setelah dan sebelum pembelajarannya Pak Nuha, kemudian dan juga media interaktif yang dilakukan dalam pembelajaran matematika. Kemudian waktu kapan realisasinya, pada pertemuan berikutnya di kelas yang sama, di kelas 9B, yaitu hari Senin di jam kedua dan ketiga. Mungkin ada aktivitas pengembangan lain Pak selain pengelolaan kelas? Mungkin pengembangan yang lainnya selain pengelolaan kelas apa? Ini apa yang berkaitan dengan apa ya, keaktifan ya mungkin Pak, keaktifan di kelas. Oke, keaktifan siapa nih? Murid tentunya. Ya, selain dari guru juga murid juga harus aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Supaya apa sih kalau siswa aktif itu dalam pembelajaran? Kalau aktif itu dalam pembelajaran, anak-anak itu pastinya supaya paham akan pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Jadi dalam pembelajaran juga selain gurunya juga bisa menyalurkan ilmu yang sudah diberikan ke anak-anak juga, murid juga paham akan apa yang diberikan oleh guru tersebut. Oke. Terus ukuran keberhasilannya apa Pak dari tujuan yang disampaikan Pak Nuha barusan? Ukuran keberhasilan yang pastinya dalam murid itu juga saya itu mengerjakan soal yang diberikan juga saat pembelajaran berlangsung juga ada yang bertanya, berpikir kritis lah intinya seperti itu untuk pembelajaran berlangsung. Baik, pendukungnya apa Pak kalau boleh tahu? Pendukungnya kalau dalam keaktifan siswa itu selain dari kelompok juga ada namanya lembar kerja peserta didik seperti itu. Jadi ada nama LKPD itu dikerjakan bersama, ada juga tugas mandirinya juga di akhir pembelajaran seperti itu. Baik. Terus kemudian waktu untuk merealisasikannya itu kapan? Waktu untuk merealisasikannya itu di setiap pembelajaran matematika tentunya ya Pak. Di kelas yang saya ajar, selain kelas 9B juga ada 9C, seperti itu, ada kelas 8G, seperti itu. Baik. Tentunya di jam-jam yang sudah terjadwal, kalau 9B tadi sudah ada di hari Senin, kalau 9C bisa di hari ini hari Selasa ada di jam jam ketiga untuk 9C. Di kelas 9B juga ada di hari Senin dan hari Rabu di jam ke-4 dan 5. Kalau di kelas 8G itu ada di hari Jumat di jam terakhir 4 dan 5 gitu. Baik. Ada lagi nggak yang perlu aktivitas pengembangan dari selain pengelolaan kelas dan menjadikan murid lebih aktif dalam kelas? Ini apa namanya, motivasi belajar ya Pak. Oke. Motivasi belajar yang memang anak-anak itu kalau dalam matematika itu kayaknya sulit seperti itu. Itu motivasi belajar. Kalau saya yang harus dikembangkan untuk saya itu motivasi belajar anak itu untuk pembelajaran. Oke. Tujuannya supaya apa Pak? Tujuannya kalau motivasi belajar tentunya dalam pembelajaran, apalagi matematika ya, anak-anak itu nggak terlalu takut dengan matematika gitu. Jadi anak-anak itu siap dengan pembelajaran saya saat berlangsung. Jadi tidak takut dalam pelajaran matematika,
bisa menerima dengan matematika, kesiapan belajarnya juga anak-anak dalam matematika, karena dalam pembelajaran matematika juga kan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Cuman anak-anak itu kayak jadi apa ya, menghantui dalam matematika, apalagi berhitung gitu. Cara menumbuhkannya gimana, Pak? Cara menumbuhkannya itu motivasi belajarnya itu juga salah satunya juga harus dari orang tuanya juga ya Pak. Dan kalau dari saya itu saya menyelipkan namanya mindfulness dan ice breaking gitu. Jadi seperti tadi itu juga ada ice breakingnya biar anak-anak semangat dalam pembelajarannya seperti itu. Oke. Terus kemudian yang setelah Pak Nuha melakukan cara-cara tersebut, terus kemudian Pak Nuha pasti bilang gini, oh ternyata berhasil ya cara ini. Ukuran keberhasilannya dari melihat itu gimana Pak? Melihat dari semangatnya anak-anak dalam pembelajaran. Itu ketika sudah diberikan ice breaking atau mindfulness, kayak anak-anak segar sekali gitu. Malah seperti tadi itu juga ada siswa yang sampai nyanyi jadi goyang-goyang katanya segitu sampai sudah terngiang-ngiang gitu loh Pak. Jadi menempelkan bayangan ice breaking itu ke anak-anak untuk kedepannya lagi gitu. Terkadang anak-anak itu juga apa ya, tanya ke Pak Nuhanu, ke saya, Pak saya yang buat ice breaking gitu. Jadi saya mempersilahkan gitu. Selain lebih semangat, mungkin ada hal lain ukuran keberhasilan terkait motivasi belajar, misalkan apa gitu Pak? Selain dari semangat belajarnya juga, anak-anak juga sudah siap untuk belajar tersebut dengan apa ya, bisa menyelesaikan gitu, menyelesaikan soal itu Pak. Karena ketika diberi seperti itu, mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dan memberikan pembelajaran yang saat itu juga, anak-anak itu bisa menyelesaikan tentunya dengan arahan dari saya tentunya. Baik, berarti ukuran keberhasilannya itu ya. Terus pendukungnya tadi sudah menyebutkan orang tua nih ya. Selain guru yang memotivasi, tentunya Pak Nuha juga berkolaborasi dengan orang tua. Selain orang tua mungkin? Selain dari orang tua, tentunya dari guru. Selain dari guru juga, tentunya dari apa ya? Rekan sejawat juga. Itu dan Bapak Kepala Sekolah tentunya, karena Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan saat apel pagi, saat pendidikan karakter itu bagaimana di dalam kelas seperti itu. Baik, waktu pelaksanaan supaya siswa itu lebih motivasi dalam belajar kapan? Dilakukan kapan? Selain dari sekolah juga, kalau di sekolah kan pastinya dalam pembelajaran, di kegiatan awalnya juga, pendahuluannya juga itu ada namanya ice breaking juga dikasihkan. Di setiap pembelajaran pertemuan saya akan selalu memberikan namanya mindfulness atau ice breaking. Kalau di kelas 9, 9B, 9C itu saya tadi bilang di hari Senin sama hari Rabu. Hari Jumat juga ada di kelas 9B sama kelas 9C. Ada di kelas 8G itu di hari Jumat jam keempat dan 5. Seperti itu. Mungkin kalau motivasi belajar itu tidak hanya matematika mungkin ya. Secara umum gitu ya Pak. Ada nggak ini apa namanya, terlintas bahwasanya motivasi belajar itu juga disampaikan di forum umum, misalkan upacara atau apa gitu? Iya, dalam pendidikan karakter Pak, selalu saya menyematkan motivasi belajar itu untuk anak-anak dalam pendidikan karakter atau pembiasaan. Di sini budaya positifnya itu ada pembiasaan di hari Rabu itu pendidikan karakter Pak. Selain di apel pagi untuk hari Senin seperti itu, upacara hari Senin. Jadi dalam pendidikan karakter itu ada Bapak Ibu guru juga memberikan intinya motivasi belajarnya di dalam kelas, di rumah juga seperti itu. Jadi secara terjadwal sudah setiap hari Rabu untuk pendidikan karakter. Sudah kan? Nah, nanti ini diselipkan di sebelum saya ngomong salam ya. Oke, siap.